Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Planya Afani Waska Sasongko dari kelas 10 IPA 6 SMA Negeri 5 Semarang, nomor absen 28. Saya di sini akan mempresentasikan subkelas Pisces pada hewan vertebrata dari kingdom Animalia. Saya di sini akan mempresentasikan yang pertama pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga struktur tubuh, keempat klasifikasi, dan kelima peranan. Yang pertama, pengertian. Pisces sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti ikan. Ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikilotrum, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gulat sisi atau linea lateralis sebagai organ keseimbangannya. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri umum Pisces antara lain yang pertama, tubuh ditutupi oleh sisik tulang dermal. Dermal adalah jaringan kulit. Jadi sisik tulang dermal itu maksudnya tulang yang berupa sisik di kulit. Yang kedua, anggota tubuh berpasangan berupa sirip. Sirip adalah alat untuk berenang. Yang ketiga, kepala berhubungan langsung dengan tubuh dan pada umumnya tidak mempunyai gerakan yang bebas. Yang keempat, tidak mempunyai nostril internal atau lubang hidup karena dia memiliki insang. Yang kelima, bernafas dengan insang, namun ada juga yang bernafas dengan paru-paru. Yang keenam, peredaran darah tunggal yaitu jantung beruang dua, auricle dan ventricle, dengan sinus venosus dan konus anteriosus. Yang ketujuh, lidah jika ada terletak di dasar mulut dan tidak dapat digerakkan. Yang kedelapan, bagian tengkorak lebih kecil jika dibandingkan dengan bagian posterior atau bagian belakang tubuh. Yang kesembilan, tidak punya tulang air mata atau ductus lacrimalis. Yang kesepuluh, umumnya akuatik atau tinggal di air. Selanjutnya, struktur tubuh. Ini adalah gambar struktur tubuh Pisces. Ada 10 sistem anatomi pada tubuh ikan. Yang pertama, sistem penutup tubuh atau kulit. Organnya antara lain sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sumber-sumber pewarnaan. Yang kedua, ada sistem otot atau urat daging. Organnya antara lain A. Penggerak tubuh, sirip-sirip, dan insang. B. Organ listrik. Yang ketiga, sistem rangka atau tulang. Fungsinya antara lain tempat melekatnya otot, pelindung organ-organ dalam, dan penegak tubuh. Yang keempat, ada sistem pernapasan atau respirasi. Organnya terutama insang, namun ada juga organ-organ tambahan. Yang kelima, sistem peredaran darah atau sirkulasi. Organnya jantung dan sel-sel darah. Fungsinya untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya. Yang keenam, ada sistem pencernaan. Organnya saluran pencernaan dari mulut hingga anus. Yang ketujuh, sistem syaraf. Organnya otak dan syaraf-syaraf tepi. Kedelapan, sistem hormon. Organnya kelenjar-kelenjar hormon dan fungsinya untuk pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Yang kesembilan, sistem ekskresi dan osmoregulasi. Organnya terutama ginjal. Yang ke-10, sistem reproduksi dan embriologi. Organnya gonad jantan dan betina. Selanjutnya, ada reproduksi Pisces. Ini adalah gambar organ reproduksi Pisces. Penjelasan organ reproduksi Pisces. Ikan memiliki organ reproduksi yang dinamakan gonad. Pada ikan jantan, gonad disebut dengan testis, sedangkan pada ikan betina, gonad disebut sebagai ovarium. Gonad pada ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya lonjong, halus, dan berwarna putih atau kekuningan. Letak testis tersebut menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Berat testis saat matang mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Testis sendiri berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Sehingga melalui lubang urogenital inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Berat ovarium saat matang dapat mencapai sekitar 70% dari berat tubuh ikan.
Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium menuju oviduk atau saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital. Dari lubang urogenital inilah ovum yang telah siap dibuahi akan keluar. Selanjutnya, sistem reproduksi Pisces. Sistem reproduksi ikan melalui fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi pada ikan ada dua cara, yaitu fertilisasi internal atau pembuahan di dalam, dan fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Akan tetapi, sebagian besar ikan melakukan fertilisasi eksternal. Yang pertama, fertilisasi internal. Ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan jenis ovovivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh ikan betina diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau oosit melalui mikrofil. Meskipun terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi tersebut kemudian membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ikan dari famili Poecilidae, seperti pleti, guppy, dan molly. Selanjutnya yang kedua ada fertilisasi eksternal. Pada umumnya ikan jenis ovipar akan melakukan fertilisasi eksternal. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Apabila ovum bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur ikan yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24-40 jam. Anak ikan yang baru menetas mendapat makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Anak ikan dapat langsung hidup sendiri. Hanya beberapa jenis induk ikan, terutama ikan jantan, yang akan menjaga anak-anaknya. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi Pisces. Pisces dibagi dalam 3 kelas, yakni Agnatha atau ikan tidak berahang, Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Nah, berikut ini penjelasan dari klasifikasi Pisces. Yang pertama ada Agnatha atau Silostomata. Gambar berikut ini merupakan salah satu contoh dari Agnatha, yaitu Myxin sp. Istilah Agnatha berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Agnatha terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar dari Agnatha berada di dasar perairan laut atau air tawar dengan mengkonsumsi bangkai atau parasit yang terdapat pada ikan lainnya. Bentuk tubuh dari Agnatha yaitu silindris yang memanjang dengan memiliki ukuran 76-90 cm. Agnatha tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut, memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk, tidak memiliki sirip yang berpasang, tidak bersisi, serta memiliki tubuh yang lunak dan berlendir. Rangka dari Agnatha tersusun dari tulang rawan. Agnatha memiliki alat kelamin yang terpisah atau hermafrodit pada saat larva fertilisasi secara eksternal. Contohnya saja belut laut atau lamprey laut yang biasa disebut Petromyzon marinus, lamprey sungai atau Lampreta fluviatilis, dan Myxin sp atau hagfish, juga Myxin glutinosa atau hagfish dapat menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak. Bila ikan dimasukkan ke dalam ember berisi 9 liter air laut, maka air tersebut akan berubah menjadi bahan yang berlendir dalam beberapa detik. Gambar di bawah merupakan salah satu contoh dari Agnatha, yaitu lamprey laut. Selanjutnya yang kedua ada Chondrichthyes. Dalam bahasa Yunani, chondros berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan yang hidup di laut. Chondrichthyes memiliki bentuk tubuh yang tertutup sisi-sisi plakoid kasar dengan berisi dentin atau mesodermal yang dilapisi dengan email atau ektodermal. Pada otot-otot tubuh Chondrichthyes memiliki segmen atau myotom.
Rangka atau endoskeleton tersusun atas tulang lawan. Chondrichthyes memiliki dua pasang sirip dengan sirip ekor yang umumnya heteroserkal atau lobus dorsalnya lebih besar. Mulut yang terletak pada bagian bawah atau ventral dengan lidah dan juga rahang. Chondrichthyes memiliki rahang yang tertutup oleh gigi. Alat pencernaan Chondrichthyes mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung usus, rektum, dan kloaka. Kloaka ialah lubang keluar sistem pencernaan. Pada sistem ekskresi dan sistem reproduksi Chondrichthyes, lubang hidung berpasangan dan berfungsi sebagai indera penciuman. Alat kelamin yang terpisah dan fertilisasi terjadi secara eksternal atau internal. Chondrichthyes bersifat ovipar atau ovovivipar. Contoh Chondrichthyes ialah ikan hiu atau Squalus sp, ikan pari atau Makara raja sp, pari listrik atau Torpedo marmorata, pari macam atau Taeniora 5, dan Chimaera sp. Berikut adalah contoh gambar-gambar dari Chondrichthyes. Ada ikan hiu, ikan pari, dan pari listrik. Selanjutnya yang ketiga ada Osteichthyes. Dalam bahasa Yunani, osten berarti tulang, sedangkan ichthyes berarti ikan. Osteichthyes hidup di air laut, air tawar, dan juga rawa-rawa. Osteichthyes memiliki ukuran tubuh yang beragam antara 1 cm hingga 6 meter. Osteichthyes bernapas dengan insang yang ditutupi oleh operkulum atau tutup insang. Osteichthyes juga mempunyai gelembung renang dengan fungsi membantu pernapasan dan sebagai alat dalam hidrostatik, yaitu menyesuaikan berat tubuh dengan kedalaman air. Osteichthyes memiliki alat pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Antara lambung dengan usus dipisahkan oleh katup. Osteichthyes memiliki hati yang berukuran besar dan kantong empedu. Osteichthyes memiliki pankreas yang tidak jelas keberadaannya, alat ekskresi yang berupa sepasang ginjal yang berwarna kehitaman, dan urin yang dikeluarkan melalui sinus urogenital. Alat indera yang berupa mata, telinga, saku olfaktoris pada moncong, dan gurat sisi yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan arus air. Osteichthyes juga memiliki alat kelamin yang terletak terpisah. Umumnya, Osteichthyes bersifat ovipar dan fertilisasi secara internal. Namun, ada juga yang vivipar dan fertilisasi secara eksternal. Contohnya pada ikan perak atau Symmatogaster aggregata. Pada saat ini, terdapat sekitar 300.000 spesies Osteichthyes yang teridentifikasi, antara lain ikan mas koki atau Saracius auratus, ikan terbang atau Cypselurus sp, kuda laut atau Hippocampus sp, ikan lele atau Ameirus melas, ikan gabus atau Channa striata, ikan arwana atau Osteoglossum biscerhosum. Di sini juga terdapat gambarnya agar kalian sendiri tahu bentuknya dan tidak mengimajinasikannya. Lalu selanjutnya ada peranan. Peranan Pisces. Pisces memiliki manfaat yang sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Peranan Pisces antara lain, yang pertama, daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. Lalu kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. Yang ketiga, dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Lalu pemberantasan nyamuk secara biologi, sehingga dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Lalu pada tulang ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Dan juga sisa-sisa ikan bisa dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.